ini kalau kamu ngeracun aku mati juga aku nggak tahu obat apa. Bener kan? Dia tinggal ngasih obat aja, aku tinggal minum karena udah percaya itu sama dia gitu kan. Kondisi badan yang tadinya bisa olahraga, bisa aktivitas, harus lumpuh setengah. Terus ngomong juga nggak bisa. Itu jadi kayak ngerasa, gue kayak laki-laki nggak berguna nih gitu. Salah satunya Raffi yang paling sering nanyain ke aku tuh WA tuh sering dia. Gimana Fai, lu butuh apa? Selalu dia bilang butuh apa, mungkin dia nggak enak gitu nyebutnya. Halo Bessie, welcome to the Iris Show. Let's talk about everything. Go! Hari ini kita kedatangan Kak Fairuz dan juga Kak Sony. Masya Allah. Ya Masya Allah. Dari tadi pasangan-pasangan yang romantis semua. Panutan banget ya. Masya Allah. Kamu dong harusnya pasangannya. Boro-boro Pak. Kamu pasangan yang apa? Aku pasangan yang bahagia. Bahagia. Amin. Amin. Lu kenapa tahu? Sebelumnya kita ucapin dulu ya, selamat anniversary. Masya Allah. 8 tahun. Pasti nggak gampang ya Kak, 8 tahun ya. Karena aku setahun aja. Ujiannya banyak ya. Kamu sekarang berapa tahun sih? Aku 4 tahun Kak. 4 tahun. Iya. Masya Allah dong. Belum baik-baikan juga. Bukan sama suami tapi sama orang lain. Ada acara apa kemarin anniversary-nya? Biasanya kalian tuh lucu-lucu deh acaranya deh. Anniversary kemarin sih nggak ada acara karena memang lebih fokus ke ulang tahunnya kakak Ejes kan. Karena memang Ejes itu lahir di 1 tahun pernikahan kita, jadi pas banget. Jadi hadiah luar biasa ya. Terus udah gitu, paling kita cuma kita ngeliwet di rumah, ngumpul di rumah, nonton, main sama anak-anak, terus nonton bioskop malamnya, udah. Mereka tuh bikin acara tuh lucu-lucu. Tema kemarin tuh acara apa tuh? Yang pecel lele itu loh. Iya, pecel lele ya kan. Terus yang sebelumnya tuh ada yang karyawannya pakai kostum semua. Itu ulang tahun siapa? Ulang tahun dia pernah, ulang tahun aku juga pernah. Jadi aku jadi wayang-wayang. Yang Terus pas ulang kerajaan tahun aku jadi kerajaan. Aku ingat banget ya Min, aku tuh waktu itu pernah harus sewa kostum India. Terima kasih, Bu. Ulang tahunnya. Iya. Kak Sony. Itu Kak Fairuz tahu nggak nyiapin ulang tahunnya Kak Sony dari berapa bulan? 3 bulan sebelumnya kalau nggak salah. Udah lama dari 3 bulan ya Bu ya udah disiapin. Kok nggak dateng? Karena nggak ada yang cukup aja Indianya. mau sewa nggak ada yang cukup. Iya Kak. Mau dijahitin orangnya nggak mau. Nggak mau, katanya lilit spray aja gitu. Capek banget dililit spray jadinya. Kak itu kan 8 tahun kemarin ngeliwet aja acaranya. Yang paling spesial pernah ke happy anniversary itu pakai apa gitu, konsepnya apa gitu yang paling spesial? Apa ya? Yang seru gitu. Apa ya, ingat nggak? Paling seru apa? Kalian ya? kan aneh-aneh bikin acara. Apa ya? Yang paling aneh deh. Apa ya? Kalau yang Ini di semua balik aneh-aneh. kejutan itu ulang tahun anniversary apa ulang tahun aku ya? Ulang tahun aku ya. Ulang tahun kamu. Kita kayaknya kalau yang anniversary itu kayak yang nggak terlalu yang Gimana? Iya, malah kecuali pas kalau ulang yang pas tahun. ulang tahun. Ulang tahun ya. baru. Ulang tahun yang paling mewah yang mana? Kayak ulang tahun Kak Sony ya. Soalnya ulang tahun aku dia dikasih. Oh, yang sama India Perempuan tuh tadi. pasti kalau Iya. bikin acara. Masya Allah, kaget aku juga. Paling cuma Didandanin baju tiap India. tahunnya pasti tuker kado aja. Tapi itu pun tuker kado kita nggak janjian. Maksudnya Iya, kayak aku beliin, ternyata dia beliin juga. Gitu. Iya, kemarin aku dibeliin apa? Alat kesehatan gitu. Apa tuh? Jadi kayak buat penopang punggung sama pinggang. sendal apa injek segala- gitu. Bukan dong, itu kan kaki. Ini Maaf kan ya. punggung. Masa sendal injek taruh di punggung Yang buat begini? rematik itu. Ya ampun. Lucu Kok ya? lucu ya? Maksudnya awal-awal pernikahan mungkin dikasihnya masih suatu hal yang spesial, yang romantis. 8 tahun pernikahan, alat kesehatan. Alat kesehatan. Kok kesannya gitu? Ulang tahun pernikahan ke 56 gitu ya. Cari yang Padahal baru 8 tahun ya. Cari yang bermanfaat Bu Iya, Ibel. karena itu yang saat ini dibutuhkan sama Sony. Jadi emang sama dokter dia disuruh pakai itu, tapi dia nggak beli-beli gitu. Akhirnya kakak lah. Akhirnya aku yang beliin gitu. Memang kesadaran dirinya sama kesehatan agak kurang. Enggak, kan aku pikir kan, aduh ngapain sih kayak gini-gini tuh, insya Allah ntar sehat sendiri. Mendingan duitnya buat yang lain, karena kan harganya lumayan ya. Dibeliin sama dia gitu. Oh, terus kakak kasih apa ke istri Aku. tercinta? Aku ngasih dia tumbler. Aku suka tumbler. Oh, kan. iya. Kayak tumblernya kayak dibikin apa tuh?
ada itunya, Ada suara ski ala-ala gitu-gitu, gitu. Jangan nanti jadi berita itu beneran ya. Iya. Jadi kayak bling-bling semua gitu. Iya. Itu cuma pura-pura ya. Bling-bling gitu. Jadi pas ada tukang lewatnya, tukang bling-blingnya aku ambil gitu. Bukan Enggak itu dong, bling, itu beling. beling beda. Tukang beling tuh. Beda sama bling-bling ya. Saya capek nih Bu, apa dia nih? Gatel mulut saya. Gak apa keluarin aja, Keluarin Min. dong, keluarin dong, Min. Saya mau jadi juara. Gak ada yang jadi juara. Aduh, tapi gimana Kak Sony sehat? Alhamdulillah sehat sekarang. Udah sehat. Gimana sekarang maksudnya fisiknya? Udah lebih baik, udah lebih baik. Kemarin sempet sebulan lalu tuh masih kerasa sakit banget sini setiap hari. Sini juga masih sakit. Terus mulai ikut pilates. Ikut pilates ya ngomong. Pilates, Bagus. pilates, terus obat dokter masih diminum juga. Sekarang udah mulai nggak sakit, udah enak badannya segala macam. Minum obat juga masih. Makanya sampai sekarang aku juga nggak tahu obat apa yang aku minum. Aku sering bilang sama dia, ini kalau kamu ngeracun aku mati juga aku nggak tahu obat apa. Bener kan? Dia tinggal ngasih obat aja, aku tinggal minum karena udah percaya itu sama dia gitu kan. Jadi mau itu pengencer darah kah, vitamin kah, yang penting aku minum aja. Dia udah siapin semua dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu. Kalau kasusnya kalian berdua mah nggak mungkin lah itu. Kalau Min. Terus Kak, ngomong di masjid biar pada denger. Kalau Mimin dia tergantung kelakuan suami ya. Iya, obatnya obat beneran atau jadi racun. Aduh, ya Allah. Iya kan sempat kemarin sakitnya lama ya Kak. Iya. Itu Kak Ave yang nemenin ya. Ada artikelnya kali ya? Coba. Pakai nih, coba kita lihat ya. Kita harus nengok nggak? Kalau dicolok nengok aja Kak. Baru sebut Sony Septian kena mental selama sakit, perlakuan King Fahz jadi penguat. Masya Allah. Karena waktu itu sukanya dangdut sama rock, tiba-tiba jadi kena mental. Itu mental. Agak susah ya. Itu bukan beda. Mental itu. Gimana? Apa yang terjadi sih Kak Sony? Apa yang paling berat dari masa sakit itu? Kayak ini loh, biasa kita kan laki-laki ya, kerja setiap hari, kepala keluarga, punya anak, banyak tanggung jawab juga yang harus dilakuin. Tiba-tiba hampir 8 bulan nggak kerja, kondisi badan yang tadinya bisa olahraga, bisa aktivitas, harus lumpuh setengah. Terus ngomong juga nggak bisa, itu jadi kayak ngerasa, gue kayak laki-laki nggak berguna nih gitu. Sedangkan ada anak-anak yang harus dibahagiakan, ada istri yang harus dibahagiakan, ternyata malah istri yang mencoba untuk membahagiakan gitu. Mencoba menguatkan dengan kondisi seperti itu. Tiap hari sakit, tiap hari minum obat, harus fisioterapi. Maksudnya, kalau aku pribadi ya, laki-laki mana sih yang ngerasa akhirnya kok jadi ngerepotin istri gitu. Terus gak bisa nafkahin keluarga, jadi kayak ngerasa hati itu jadi kayak kecil gitu, hati kecil, jadi kayak minder juga ketemu orang, sama istri juga jadi nggak enak. Makanya aku sering bilang sama dia, maaf ya sayang, aku jadi ngerepotin kamu, aku sakit gitu, jadi kamu yang harus dia ngebantu kerja juga pada saat itu, karena ngandelin tabungan doang kan nggak mungkin gitu kan. Terus akhirnya dia harus ngurusin 1 kali 24 jam. Jadi aku ngerasa di situ tuh hancurnya sih gitu. Selama itu terus Kak Fai gimana? Kalau itu pasti berat. Kalau aku karena saat itu memang untungnya sudah ada filter agamanya lebih baik lagi. Jadi di saat dapat sebuah ujian pasti berat. Jadi karena memang kan manusia nggak ada yang bisa dibilang kuat ya, walaupun imannya sekuat apapun, aku yakin banget pasti kalau diuji pasti ada rasa berat gitu. Dan saat itu pastinya shock, kaget gitu, karena hidup suami aku ini sehat banget. Bahkan kalau kita lagi lari aja dia lebih kuat dari aku jauh. Bener. Terus juga makan kita juga udah sehat gitu kan. Dan tapi itu dia sih qadarullah, kita nggak bisa tahu gitu maksudnya Allah apa, tapi aku selalu bilang bahwa mungkin ujian ini bisa lebih berat sebenarnya, tapi Allah kasih tahu lebih cepat aja gitu, karena dokter kan saat itu bilang, Bu, ini seharusnya dengan kondisi dan diagnosa yang keluar, Bapak itu datang bukan dalam keadaan seperti ini. Kalau udah nggak ada,
atau dia stroke-nya udah berat banget. Jadi dia mungkin menurut aku ya itu cara Allah menyelamatkan dia gitu loh. Jadi aku tetap mengambil hal baik dan positifnya biar aku tuh kayak nggak berasa kok hidup gue berat banget sih, karena aku kayak ngerasa ya belum ada apa-apanya nih dibanding orang lain gitu. Jadi gimana nggak ngerasa berat, lagi sakit, badan nggak bisa gerak setengah, ngomong susah, kepala sakit, jalan masih susah. Jalan susah, mama meninggal gitu kan pada saat itu. Jadi kayak bertubi-tubi banget gitu. Udah fisik kena, hati kena, pikiran kena. Jadi makanya kayak luar biasa. Kenapa ya gitu? Ya untungnya punya keluarga sih di situ. Selain kita punya Allah ya, yang secara langsung ada di dekat kita kan kayak keluarga kita gitu. Untungnya punya istri sih yang baik. Masya Allah, luar biasa. Kak, kan kalau aku belum tentu gitu ya, maksudnya kuat dalam keadaan kayak suami sakit, terus misalkan ada harus masalah kerja. lainnya. Ketawa sih parah banget ya. Emang Bu, Dia emang lagi ngomong sedih lagi, iya, serius banget. emang setan, namanya setan ini Bu. Iya maksudnya kan belum tentu ya Bu ya, itu cara kafe buat kayak enggak nih, gue nggak boleh kelihatan gini nih depan suami gitu. Tuh kafe ngatasinnya gimana? Jadi sampai detik ini dari Sony sakit sampai sekarang aku nggak pernah nunjukin perasaan apapun sama dia. Dan setiap ada masalah, dia taunya semua masalah beres. Apapun itu di rumah sampai detik ini aku benar-benar berusaha bagaimana caranya semua di tangan aku tuh selesai gitu loh, tanpa harus sampai dia tahu gitu loh. Dan aku tuh lebih gini sih, dulu zaman saat aku lagi diuji sama Allah gitu kan, aku pernah saat itu diuji, soalnya ada buat aku gitu. Nah ini cara Allah kan, aku selalu berdoa nih, Allah berikanlah aku kesempatan untuk bisa banyak pahala lagi gitu loh, bisa masuk pintu surga yang pintu mana aja gitu loh, aku bisa milih gitu. Allah kasih kesempatan ternyata dengan cara seperti ini gitu. Dan ini aku selalu bilang bahwa ke Sony di saat dia bilang aku tuh ngerasa diriku nggak berguna, aku merasa bahwa aku ngerepotin kamu, tapi aku selalu bilang enggak, kamu nggak pernah ngerepotin aku. Karena namanya sebuah pernikahan itu nggak hanya senengnya aja, tapi kita tuh susah seneng sama-sama gitu. Dan menurut aku rezeki itu bisa datang dari mana aja gitu, dan bentuknya itu nggak selalu uang gitu. Dan alhamdulillah aku punya rezeki. Aku bilang sama Sony, aku dikasih rezeki suami yang setia, yang baik, menyayangi anak-anak aku gitu. Dan di saat dia mengalami sakit, itu adalah cara Allah memberikan aku pahala lebih banyak lagi dengan mewujudkan doa-doa aku itu gitu. Masya Allah Bu, di saat hati lagi kacau tapi harus kuat. Mas Sony sebersyukur apa sih punya Kak Fairuz? Bersyukur banget, makanya mungkin ya kalau pada saat itu aku sakit terus ngerasa kondisi lagi kayak begitu, terus nggak punya istri kayak dia, mungkin bisa dibilang aku kayaknya udah sakit jiwa deh. Gila ya. Iya bisa gila ya, beneran gitu. Lagi sakit, terus kalau misalkan istrinya nggak ngurus atau ngurus cuma beberapa saat terus dia nggak sabar, pasti akan ngerasain itu gitu. Jadi ya memang ternyata akhirnya Allah nih nunjukin gitu. Selama ini doanya pengen punya istri yang soleha, yang sayang, yang perhatian, pengen punya anak-anak yang perhatian. Nih, gue kasih buat lo nih gitu. Takut lupa ya. Takut lupa gitu kan. Nih inget ya, makanya jangan sampai nanti begitu lo udah sehat, lo udah balik lagi normal, lo lupa gitu. Lo lihat nih di saat lo susah, istri lo aja ada buat lo gitu. Itu jadi pengingat buat kita sih. tuh laki-laki dengerin. Ngomong-ngomong lupa, saya jadi lupa ambil air Bu sebentar ya Kak ya. Mohon maaf ya. Lirik-liriknya aja kok nggak ada ya. Apa acara ini budgetnya dipotong buat air gimana? Iya. Tapi Bang Faaz sendiri waktu itu gimana? Katanya menjadi penguat juga buat Kak Sony ya? Iya, dia Masya Allah ya. Ketika aku masih sehat kan aku senang banget ya untuk nagih setoran hafalan ke dia gitu ya. Terus aku berusaha untuk dia progres hafalannya gitu. Gue lagi ngobrol nih.
Gue tahu bang gue pasti dimarahin gue. Orang lagi ngobrol bagi-bagi besek. Iya saya yang salah. Saya pemain bola salah. Iya, nggak masalah itu. Ya makasih loh. Ya dilanjut. Udah gue kasih. Ya Bener-bener emang Mimi nyari masalah dia emang. Minum dulu ya. Iya, silakan. Silakan Kak. Aduh. Aus bang. Enak, coba ini. Gak apa-apa bang. Sama-sama air putih lah. Beda kan di lidahnya, dia yang bikin beda. Cuma air putih sama. Iya. Lanjut nggak sih? Apa? Mau lanjut nggak? Boleh lanjut aja. Nanti aku ambil lagi airnya nggak apa-apa. Ini kan belum diminum. Iya nggak apa-apa. Dari tadi ngurusin gelas. Iya. Ini durasi habis. Iya Karena gelas agak kelar-kelar ya Pak ya. Kayak habis kitanan beberes aja. Iya, Masya Allah banget ya punya anak kayak Fas ya, atau kayak Ejas, kayak Zafi. Tadi seperti aku bilang, ketika aku sehat aku selalu berusaha ngejar progres hafalan dia gitu kan. Nah begitu dia sakit, bukan aku yang ngejar, malah dia yang setoran sendiri. Dan ketika dia datang ke rumah sakit, ini aku punya hadiah buat Dedi, sekarang aku udah nambah surat ini kayak gitu. Jadi kayak yang lagi sakit tuh jadi kayak apa ya, semangat buat kita gitu. Jadi kayak ya Allah, anak kita malah dia nunjukinya dengan dia ngasih doa berupa hafalan Qur'annya gitu. Jadi kayak sesuatu yang luar biasa banget gitu. Aku kan nggak sadar ya waktu aku di ICU kan. Terus dia videoin, ternyata pas aku lihat tuh kayak dia lagi sholawatin aku terus gitu. Ya sampai aku nungguin aku bangun apa segala macem. Itu gimana perasaannya waktu sadar terus tahu perlakuan? Aku ngeliat videonya nangis gitu. Nangis. Dia sholawat, terus kan berasa ya ketika seorang anak tuh ngelakuin sesuatu, nggak tahu ya, semua juga pasti akan ngerasain ya. Ketika dia tulus ngelakuin itu, kan sampai gitu ke kita, gitu. Sampai gitu rasanya. Makanya dengar sholawatnya dia, dengar perhatiannya dia, tuh kayak ini penyembuh banget sih gitu. Jadi bersyukur banget punya istri, punya anak yang Masya Allah begitu nguatin banget buat hidup aku. Masya Allah, beruntung sekali ya. Tapi katanya Bang Faas sempat ngambek ya Kak ya waktu itu katanya, ketika nggak tahu keadaan sebenarnya. Iya benar. Jadi karena kan kalau aku pengennya anak-anak ya udah sekolah gitu fokus kan, fokus belajar, biarin aja ya anak seusianya dia itu kan seharusnya main aja lah gitu. Aku pikir gitu. Tapi ternyata pas dia datang tuh kan hari Jumat ya, pas lagi tindakan. Memang anak-anak tuh nginep ke rumah sakit setiap Jumat abis pulang sekolah, jadi Sabtu Minggu, nah minggunya pulang gitu. Nah terus dia bilang, Dedi mana gitu kan, di kamar nggak ada, terus dicariin di tempat tindakan, Dedi kemana? Kata Mami cuma diare aja gitu. Terus akhirnya dia nyari, terus aku nggak jawab kan ya, ntar ya nanti ya gitu. Terus tiba-tiba setelah sekian berapa lama dokternya keluar kan ngejelasin bla 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 bla. Terus dia denger lah gitu, terus di situ dia kayak nggak terima, ya ampun, dia tuh kayak ngerasa bahwa ternyata berat gitu loh sakitnya. Terus ngomong ke aku kan, kenapa sih Mami nggak bilang sama aku gitu kan, kalau Dedi tuh sakit gitu, sakitnya tuh bukan diare aja gitu. Ya karena Mami nggak mau abang pikiran gitu, nggak mau abang sedih gitu kan, biarin aja Mami yang ini. Ya kan, tapi mami ada abang gitu, jadi abang seharusnya bisa tetap jagain Mami juga dan jagain Dedi kita sama-sama. Dia gitu. sweet banget anaknya. Iya, terus habis itu sempet ngambek lari gitu, nggak tahu kemana. Terus udah akhirnya dia balik lagi, mungkin kayak sedih gitu, kayak mau nangis gitu, terus dia pergi gitu. Kecewa, terus sedih dengar berita ternyata sakitnya parah. Gitu. Dan dia tuh tipe anak yang pengen dilibatin dalam segala hal. Padahal masih kecil tapi kayak pikirannya dewasa banget gitu. Ya kenapa nggak begini, kenapa nggak cerita, terus gini Mami harus kuat ya, tenang, ada abang apa segala macam. Kayak, Masya Allah ya dia bisa berpikir kayak gitu. Tapi lama berarti nggak ketemu anak-anak ya waktu sakit itu? Setiap weekend aja. Kecuali yang Zafi ya, Zafi di rumah sakit. Dari awal sampai akhir. Itu total dirawat berarti berapa lama ya Kak? 1 bulan kurang 2 hari. Kalau aku kan ya tidur, kena obat apa segala macem.
yang kasihan kan mereka yang nungguin ya, istri, anak aku yang kecil. Jadi kadang aku ngerasa, ya Allah nih ngerepotin nggak, makanya balik lagi ke yang pertama tadi itu loh, kayak ngerasa nggak berguna nih, kayak dirawat apa segala macem. Aku tuh jarang sakit ya, dan nggak pernah dirawat di rumah sakit, sekalinya dirawat kena yang kayak gini gitu. Sampai sebulan. Sampai sebulan. Dan satu lagi yang bikin aku amazed banget, dan wow, ini memang benar-benar istri kayak idaman semua laki-laki ya gitu. Masya Allah. Jadi maaf ya, yang ngurusin aku nggak mau diurusin suster gitu. Jadi even itu mau kotoran, buang air besar, buang air kecil, yang ngurus dia gitu. Yang mandiin dia sampai segala macam. Jadi kayak, oh gue sakit bukan diurusin suster, tapi istri gue yang ngurusin gue. The real diurusin sama istri ya begitu gitu rasanya. Masya Allah ya. Masya Allah. Selama sebulan penuh tuh di rumah sakit ya, Kak Fai nemenin terus itu? Iya, nggak pulang sama sekali. Sama sekali nggak pulang. Jadi kalau mau ambil baju atau ada yang dibutuhin, suruh orang aja datang ngambilin, antar ke situ. Masya Allah. Ini ada artikel ya, coba kita lihat ya. Artikel apa lagi nih? Merasa sakit tak tertahan, Sony Septian tak ingin virus menderita derita penyempitan pembuluh darah. Itu ya berarti ya Kak ya? Yang Iya. Itu berarti sampai stroke juga tapi kan ya? Iya. Pernah di satu malam yang waktu masih normal badannya, tapi kepala tuh sakit yang luar biasa banget. Aku nggak bisa tidur gitu kan. Ngeliat mereka tidur tuh kayak kasihan apa segala macam. Tapi sedangkan di saat itu aku kayak sakit, bener-bener sakit yang sakit banget. Padahal udah dikasih obat yang diinfus apa segala macam, tapi sakit banget. Itu sakitnya beda ya Kak? Sebelumnya tuh Kakak nggak pernah sakit sampai kayak gitu? Cuma pernah sakit kepala di bagian sini, dan hampir setahun lebih tuh nggak hilang sakitnya, cuma kayak minum obat sakit kepala, hilang. Itu sakitnya ketika kapan Kak biasanya? Gejala-gejalanya tuh maksudnya kayaknya hampir setiap hari ngerasa nggak enak deh di sini. Oh ya? Cuma aku diemin aja. Nggak pernah diperiksa itu? Nggak pernah. Kak Fai tahu tapi? Nggak, dia awal-awalnya nggak gitu. ngomong. Terus? Jadi aku cuma fisioterapi, ya kan, dipanggil fisioterapi yang olahraga. Itu bukan fisioterapi, beda. Itu kayak, itu buat relaksasi olahraga. Oh iya, gitu-gitu aja, minum obat, terus ngeluh. Terus lama-kelamaan kok sakitnya makin ini ya. Parah. Iya. Tapi ya gitu aja, cuma yang kayak pegel nih gitu. Tapi yang anehnya itu intensitas olahraganya dia begitu pas lagi berat, sakitnya makin berat waktu pas di ending itu. Terus akhirnya aku bilang, wah kalau sakitnya begini seharusnya dibawa ke dokter. Terus dia nggak mau. Dia kan kalau sakit tuh paling nggak mau ke dokter. Nanti aja lah gitu. Kayak kalau belum ini banget gitu. Nah, ke dokternya itu setelah dia muntah-muntah. Jadi muntah-muntah terus. Begitu abis pas muntah-muntah itu, ternyata cerita singkatnya itu ternyata gejala stroke itu adalah yang memang kadang kita nggak sadarin, itu nggak selalu sakit kepala, tapi muntah dan mual itu bisa gejala stroke gitu. Orang mau pikirnya mungkin lambung ya atau apa. Iya, ternyata itu gejala. Aku keracunan makanan tadinya. Oh iya, bakteri gitu ya, ada bakteri. Katanya keracunan makanan kemarin pas periksanya, masuk rumah sakitnya ya. Tapi sekali lagi dia periksa kepala, kenapa nggak ini, ada MRI, MRE, ya udah ditemuin itu gitu. Enggak, dokternya bilang kamu kan ngeluh sakit kepala. Iya, sakit kepala. Terus dokternya bilang kayaknya harus diperiksa. Dia diperiksa, kan ada ditemukan itu. Pas ditemukan, lucunya memang yang pikiran tuh ngaruh banget ya. Ditemukan langsung parah sakitnya, langsung bener-bener. Makin drop bener. Makanya Shock langsung. Kaget. Makanya kadang orang nggak berani ngecek tuh kayak takut makin. Tapi kok bisa sampai nggak jalan? Itu kasusnya gimana? Karena nggak tahu, setengah badan. Aku tuh kayak mati rasa gitu, nggak segerak. Kan lidah pelok tuh, kayak susah ngomong segala macam. Jadi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh sebelah itu? Sebelah aja. Ya makanya ngerasa, ya Allah kok begini ya. Kan pada saat itu kan taunya banyak yang ketika aku sudah mulai sembuh, udah normal jalan apa segala macam, suka ketemu di mall orang-orang yang masih menderita penyakit sama kayak aku. Terus dia bilang gini, Pak gimana kok bisa normal lagi gitu. Sedangkan aku lihat bapak itu tuh kasihan, entah masih ada bekas entah dari mulutnya yang masih miring, atau tangannya masih nggak bisa jalan. Nah kita kan tahu kan pasti begitu ya stroke ya. Di saat kita ngalamin,
pasti kan kepikiran, nanti gue nggak bisa kerja, ini gue miring, ini gue apa, ini gue, sedangkan gue kerja di entertain, kepala keluarga harus ini segala macam, terus gue harus itu kan yang makanya akhirnya bikin ngedrop kayak jadi pikiran gitu jadi satu, jadi kayak makin hancur nih apa segala macam. Ya pasti kan ngebayangin itu di mana orang yang tadinya sehat banget tiba-tiba ya harus ngalamin penyakit itu, pikirannya kemana-mana. Alhamdulillah, masya Allah, kan harusnya 8 bulan ya, karena dokter bilang ya ini dulu, ternyata sebelum 8 bulan kayak mulai mulai bisa terus kayak normal aktivitas iya, sampai gimana caranya ya nggak tahu. Kalau aku tetap ngikutin minum obat dokter, istirahat, dan mungkin memang perlunya sesekali atau pada saat itu kan istri aku suka posting, terus ada pemberitaan mengenai sakit aku gitu kan. Dan ternyata itu malah jadi doa buat banyak orang yang ngedoain aku gitu. Ngeliat sakit aku, ya Allah cepat sembuh ya, apa segala macam, komen yang masuk, atau banyak yang nge-DM, atau banyak yang doain via, melalui virus atau melalui siapapun, karena satu Indonesia mungkin tahu sakit aku, satu Indonesia ngedoain juga, mungkin salah satu dari mereka yang ngedoain lah yang dikabuli sama Allah gitu doanya. Jadi akhirnya aku bisa sembuh mungkin alhamdulillah lebih cepat gitu. Iya. Terus juga kan alhamdulillah kalian juga terbuka banget, siapapun yang mau jenguk, kan ada orang-orang yang tertutup gitu ya. Tapi mereka tuh kayak, oh iya mau jenguk, iya nggak apa-apa. Padahal kita sendiri jadinya nggak enak, nggak ganggu, nggak. Tapi tiap hari kayaknya ada aja kan yang mungkin dari doa jenguk mereka juga kan ada salah satunya yang entah siapa yang diijabah, alhamdulillah gitu. Masya Allah. Salah satunya karena istri juga yang nggak pernah capek ya kak. Capek mah capek ya kak. Pernah nggak ngerasa kayak, duh capek nih, pura-pura kuat misalnya, atau pura-pura apa gitu? Emang kamu suka pura-pura kuat? Tolong dong, ini lagi Anda bintang tamunya. Itu lagi curhatan diri sendiri. Apa ini gue bukan nih Bu Ai semua Bu. Aduh, jangan manggil yang ini Bu. Saya apa dia Bu? Orang sayang bantal ya? Enggak, kenapa? Bukan. Sofa bed. Iya kan kayak maksudnya kan kadang kayak capek ya Bu pura-pura. Ada nggak titik kakak tuh kayak akhirnya menyendiri terus benar-benar kayak nangis dan ngeluapin semuanya karena iya nggak bisa ditahan terus, itu juga nggak sehat kan. Ada pasti harus waktunya dimana ya sedih ya harus dikeluarin tangisannya gitu loh. Pernah nggak kayak pasti ada lah, tapi ya itu dia, karena memang aku tuh sekarang semenjak permasalahan dulu yang pernah aku alamin, nggak pernah bergantung sama manusia lagi udah. Jadi bergantungnya sama Allah. Jadi begitu kalau punya masalah tuh ceritanya sama Allah. Jadi pada saat aku lagi sholat, di situ kalau mau ngeluarin semua emosi aku di situ gitu, aku cerita sama Allah. Terus kayak selalu bilang sama Allah, nggak mungkin Allah kasih aku susah, karena aku sama suamiku ini nyari rezeki yang berkah, halal, dan untuk anak-anakku gitu loh. Jadi aku tuh kayak afirmasi positif sama diri gitu, kayak yang aku bilang, pokoknya gue nggak bakal dibikin susah lah sama Allah gitu. Pokoknya Allah pasti kamu nggak bakal bikin aku susah, aku gitu. Jadi kayak cerita kayak sama teman gitu. Jadi memang nggak ada cerita sama siapa-siapa, jadi udah sama Allah. Terus pada saat lagi curhat kayak gitu tuh kan ada satu momen berat ya sebenarnya. Momen di saat harus tahu bahwa memang Sony tidak boleh berkegiatan sama sekali. Harus istirahat total di rumah gitu. Karena nggak mungkin makin lama di rumah sakit juga takutnya untuk kesehatannya dia kurang baik gitu, makanya akhirnya dipulangin kan gitu. Terus pada saat itu dokter bilang dia tidak bisa berkegiatan sama sekali, dan setelah pulang itu biaya pengobatannya dia besar ya. Jadi ada yang di cover sama asuransi itu kecil, tapi yang nggak di cover itu 17 juta 1 bulan. Setiap obat yang harus dibeli itu setiap 1 bulannya 17 juta. Belum lagi dia nggak boleh kerja ya sama sekali gitu. Jadi saat itu tuh kayak udah, aku pas denger kan, jadi kalau ada ini dia nggak tahu. Pokoknya dia pulang tuh dia nggak tahu ada permasalahan, ini ada begini nih, ada begini nih, nggak. Jadi ada masalah apapun aja tuh, masalah apapun udah aku selesain. Terus akhirnya udah pokoknya ceritain sama Allah apa semua aku curahin di situ. Aku cuma bilang saat itu sama Allah, aku inget banget, aku bilang gini,
aku pasti bisa karena aku ada Allah. Ya Allah, Allah nggak bakal ninggalin aku, pasti aku bisa melalui semua ini, nggak akan dikasih sulit. Udah itu aja, yakin banget sama itu gitu. Percaya. Terus pas ngejalaninnya, ya alhamdulillah, kayak teman-teman ada lah beberapa teman-teman artis gitu. Salah satunya Raffi yang paling sering nanyain ke aku tuh WA tuh sering dia. Gimana Fai, lu butuh apa? Selalu dia bilang butuh apa, mungkin dia nggak enak gitu nyebutnya. Kamu butuh apa, lu ngomong sama gue gitu. Terus enggak Vi, gue aman, gue baik-baik aja, aku bilang kayak gitu. Gue nggak ada masalah, aman kok aman, bener lo aman, aku bilang kayak gitu, aman. Ya. Jadi bener-bener sama Allah, nggak sampai kita tuh kayak harus sampai minjem duit ke orang, ngutang sana sini tuh nggak sih. Karena kita juga punya tabungan dan Allah berikan rezeki di saat dia harus istirahat, banyak yang rezeki datang ke aku gitu. Masya Allah, luar biasa, indah banget ya memang. Intinya yakin, ikhlas ya Kak? Iya, harus ikhlas karena pelajaran hidup yang kadang orang suka lupa adalah di saat kita takut ditinggalin sama dunia, takut ditinggalin uang, takut ditinggalin sama kesenangan dunia, tapi kita lupa bahwa tujuan kita sebenarnya apa gitu. Tujuannya adalah ya kita kejar akhirat, dunia kan ngikutin gitu. Jadi kita nanti akan dideketin sendiri tanpa kita harus ngejar-ngejar gitu loh. Iya. Tapi memang mudah karena sudah terlewati ya. Momen itu ngejalanin sih tetap lumayan berat pasti ya. ada rasa sedih itu pasti, nangis pasti, udah dilalui itu, terus kayak ngerasa berat banget. Pasti kalau dibilang ngerasa berat banget, memang pasti yang tadi aku bilang, nggak mungkin lah, aku manusia biasa, berat ya pasti berat. Manusiawi ya. Dan saat aku, waktu dia lagi sakitnya parah kan, ya aku nangis gitu. Tapi ya balik lagi gitu, di saat aku lagi mikir, baliknya ngeliat ke bawah gitu, aku nggak mau lihat ke atas. Ya, dan kadang aja masih suka gini kan, ya kalau kita dengar dari ceramah guru-guru ya kan, kalau setiap orang yang diuji, dikasih kesedihan, kehilangan, itu pasti akan diangkat derajatnya gitu kan. Mau dikasih rezeki yang berlimpah, segala macam gitu. Kadang kita nggak tahu ya, aku suka mikir gini, kapan ya Allah naik kelasnya tuh kapan gitu, kayak kok gini terus gitu, kok sakit terus gitu. Ya, tapi pernah nggak ada waktu Kak Sony nge-gap Kak Fai gitu tanpa sepengetahuan, kayak pas kelihatan sedih di kamar mandi? Makanya tadi aku bilang dia kan suka. Tapi kamu masih nge-gap? Oh enggak, aku suka ngerasa kok dia lama di kamar mandi gitu kan. Kalau Mimin kan tahu ya di kamar mandi ngapain lama kan kita tahu ya. Ini ngapain segala macam. Nanti pas keluar kamar mandi kayak sembab gitu. Kalau Mimin kan lembab gitu kan. Iya, masalah emang tuh. Kasian ya lembab. Berarti Kak Sony kan peka ya, bagus ya. Tahu tuh istrinya biasanya sebentar kok, sekarang lama. Gitu. Sembab apa segala macam. Makanya dia nggak mau nunjukin, tapi kita ngerasa nih, oh dia nggak mau kelihatan dia sedih apa segala macam, biar kita nggak kepikiran. Ya belajarnya adalah perempuan itu kuat bukan berarti dia nggak boleh nangis gitu. Kalau kita punya sebuah emosi di dalam diri kita, keluarin aja, nggak apa-apa. Mau kita marah tuh kita keluarin sendiri, kita keluarin. Kita mau nangis, kita keluarin, kita nangis. Tapi di tempat yang tepat gitu loh. Jangan, kalau memang kita masih bisa handle, dan bahwa kita balik lagi kalau kita inget gitu, siapa pemilik segalanya ya, insya Allah semuanya menjalani itu akan lebih ringan gitu, nggak seberat seharusnya gitu kan. Karena kalau setiap aku ketemu orang itu, semua orang hampir setiap ketemu aku gini, lo hebat banget ya Fai, lo kuat gitu ya. Lo hebat banget ya Fai, lo kuat. Jadi kayak ya aku merasa ya itu mungkin karena Allah kasih kemudahan hati untuk menerima, jadi nggak seberat yang orang pikirkan hatiku ya. Maksudnya kayak karena udah terhandle, ditolongin gitu loh Bel gitu. Allah tuh kayak nolongin banget. Lo tenang, ada gue, jadi kayak dirangkul gitu. Berasa banget rangkulannya tuh kayak antara hubungan sama Allahnya tuh kayak berasa banget gitu, kayak bener-bener ada gitu loh. Itu yang aku rasain. Karena perjalanan kita dari awal nikah sampai sekarang kan bisa dibilang nggak mudah ya Bel. Awal nikah tiba-tiba ada masalah besar yang sampai bertahun-tahun, udah masalah itu lewat, terus jalan kayak biasa, ternyata ada lagi begini gitu. Jadi kayak naik turun gitu.
Ya terkadang kita ngerasa kok kita banyak ujiannya ya segala macam. Itu kamu ya, waktu sering ngomong gitu. Kalau Sony ini tipe yang apa ya sayang, kamu gimana sih? Overthinking. Overthinking. Iya, overthinking. Dia overthinking. Nah, ketemunya pas ketemu aku yang cuek. Udah, tenang aja. Ketika overthinking ketemu sama yang nggak pernah mikir tuh jadi kayak Parah. Kalau aku nggak pernah mikir, keceplosan. Nggak pernah mikir. Mikirin. saling mengisi gitu. Iya. Oh, pernah mikir. Jadi Sony itu nggak butuh psikolog gitu, udah ada istrinya. Jadi kalau dia udah ngomong dia lagi ngedown, udah mulai pikirannya aneh-aneh, itu aku selalu bilang, kenapa mesti dipikirin? Aku bilang gitu. Kamu lihat tuh anak-anak kamu tuh semua sehat, bersyukur aku bilang kayak gitu. Udah itu lebih apa yang kurang? Emang kamu susah tidur, nggak punya tempat tidur, nggak punya, kamu masih punya AC, aku bilang kayak gitu, masih bisa tidur enak, masih bisa makan, aku bilang gitu. Jadi dia langsung, oh gitu ya sayang, langsung semangat lagi. Gitu. Iya benar. Ya wajar lah, karena kan prosesnya menurut aku berat itu. nggak mudah, karena waktu pada saat dia sakit, terus ditambah lagi udah mulai sembuh, mamanya sakit berat kan, sampai akhirnya aku harus di saat dia sakit, aku juga ngurusin mama di rumah sakit, urusin semuanya, terus udah gitu jadi semua berita tentang mamanya tuh kan ke aku kan, aku tuh kayak saat itu kayak gue harus sampein ke siapa penyaring ya dia tuh. gitu, kayak gitu. Jadi itu aku tuh gimana kayak kan nerima terlalu makanya banyak kan informasi tadi gitu. kan. Suami belum sembuh, terus mertua sakit, sedangkan mertua pasti kesayangan suami. Bener. Dan mama dia pun sakit. Iya, mama juga lagi juga. sakit. Itu gimana caranya? Ya nggak tahu, mungkin kayak ya itu yang tadi aku Karena bilang tadi juga. Kasannya bilang nggak pernah mikir. Parah banget. Mungkin karena itu kuat nih Siva ini, kita kasih informasi ke Pai semua aja. Gitu, tapi dia memang sekuat itu sih. Dulu zaman yang masalah dulu aja ya, dia bisa mungkin di saat perempuan lain udahlah apa segala macam, dia enggak lawan kita benar kayak tapi gitu. memang Kak Virus tuh yang paling berani untuk speak up ya emang. Maksudnya kalau teman-teman ada yang punya masalah pasti dia yang garda terdepan. Oh iya. Selalu. Kalau aku mau dong jadi teman. Kenapa masalah lagi? Apa masalah? Sabar ya. Kamu ini cocoknya jadi lawyer deh. Iya benar, cocok tuh. Jadi kuasa hukum. Iya benar. Nah kamu cocoknya jadi yang pelapor. Ya juga lemah banget. Mau ngapain berdiri? Biasa kerjaan. Aku lapar. Berarti kamu penuh masalah lah. Pelapor lagi. Oke, Kita mau main apa sih, Mi? kita mau main tancap, tanya cepat. Ntar ada musiknya ya. Ngasih kode dulu ya. Enggak, lidahnya kurang miring nih. Gue kira-kira. Oke. Ini untuk Kak Virus dulu ya. Jawabnya cepet ya Kak. Ya. Jika aku tidak pernah bertemu dengan Sony, aku akan Sendiri. oh my god. Kan nggak ketemu, berarti dia sendiri Bu. Bu, ntar ngomong kasarnya di chat boleh ya? Iya. Kalau sekarang jangan. Sabar. Kak Sony, jika saat aku terkapar lemah tidak berdaya dan Virus meninggalkanku, aku akan Gila. Iya, nggak aku banget. Emang. Oke, Kak Virus. Jika Sony lebih dulu meninggalkanku, aku akan Ya sendiri. Nikah lagi. Bener kan? Kan udah meninggal. Berarti dia sendiri. Tadi kan dia berdua. Sendiri, maksudnya aku nggak mau nikah lagi. oh gitu maksudnya. Emangnya kenapa Kak? Maaf ya bentar. Kalau bagian situ biar nggak kelihatan agak onengnya di-cut ya. Kenapa Kak? Ya karena kalau prinsip hidup aku pernah gagal ya. Dan permasalahannya lumayan berat. Terus juga pernah deket sama orang sebelum menikah juga kayak capek lah ketemu sama yang ibaratnya laki-laki yang memang belum, aku nggak mau bilang laki-laki nggak bener juga enggak ya, karena aku juga belum tentu bener lah. Tapi aku sudah mendapatkan laki-laki yang baik, soleh, setia, menyayangi anak-anak,
dan udah nggak ada yang aku cari lagi gitu loh. Jadi kalau seandainya nauzubillah min dzalik kayak itu jangan sampai terjadi gitu. Kamu panjang umur, sehat selalu. Amin. Apalagi yang mau aku cari gitu, karena yang aku mau semua ada di dia gitu. Jadi yang aku jalanin adalah apa? Jalani hidup sama anak-anak aja udah cukup. Cukup bersyukur. Ngerti nggak lu? Laki baru tidur sebentar aja udah ditendang-tendang lu. Suruh kerja. Iya Bu, emang bener nih belajar. Iya. Jam berapa nih? Jam berapa? Gue baik-baik aja ya. Jangan sampai dia nonton gue dimarah-marahin. Oke, lanjut. Kak Sony. Iya. Jangan ngomong gila ke saya lagi ya. Jika aku tidak menikah dengan Fairuz, aku akan Gebet lu, Min. Kita nggak pernah tahu. Agak-agak mungkin gitu. Benar. Siapa tahu? Nggak mungkin. Bukan, maksudnya pasti kan Mimin juga lebih banyak pilihan yang lain. Iya dong, Kak Ibel gitu lihat kan. kayak gimana. Si Ibu Ibel lupa gitu. Oke, lanjut. Mau diganti gak jawabannya tadi? Iya, soalnya istrinya jawabannya bagus banget tuh. Iya. Jangan sampai rumah berantem. Kamu nggak pernah tahu kalau dia nggak nikah sama aku pasti dia sendiri mungkin kan. Kalau aku nggak nikah sama dia mungkin kan berarti kan aku nggak ketemu sama dia awalnya, tapi ketemu duluan sama dia gitu. Kan nggak tahu gitu. Nggak ada yang tahu kan? Tahu. Ini ntar dijadiin potongan TikTok nih. Oke, lanjut lah. Jangan emosi, Min. Iya Bu, enggak. Aku tersenyum. Oke, ini untuk Kak Fairuz dan Kak Sony. Ya. Jika aku bisa mengulang waktu, kesalahan apa yang ingin aku perbaiki? Kak Fairuz dulu deh. Nggak ada. Gak ada. Ya nggak ada, karena kalau aku nggak melalui semua kesalahan itu, aku nggak akan ketemu Sony, aku nggak akan punya Fas, aku nggak akan ada Ejaz, Davi. Tepuk tangan dulu dong guys. Kak Sony jawabannya mau lama. Dia belum jawab. Lanjut aja Bu lah. Dia mau jawab serius kayaknya, Min. Iya oke, Kak Sony. Iya nggak ada. Nggak tahu. Nggak usah nyuruh dong. Oke, alasannya ya beda ya. Alasannya karena aku suka dengan hidup aku yang sekarang, dari yang kemarin sampai sekarang dari Kok aku. kamu nyontek deh? Iya. Enggak benar. Seharusnya dia dulu ya. Oh iya. Jangan Kan salah maksudnya dong. beda cerita nih Kak. Kalau Fairuz kan pernah gagal. Kalau Kak Sony kan Enggak, aku suka gitu Beda. dengan kehidupan yang sekarang gitu. Kalau misalkan aku harus pulang lagi, belum tentu aku ketemu dia. Belum tentu aku dirawat ketika aku sakit. Belum tentu sekarang kita nikah, kita punya anak. Jadi aku nggak ngerasa nyesel dengan apa yang aku jalanin sekarang sih sebenarnya. Itu skrip kayaknya ya. Kamu boleh ya ituin aku nggak boleh. Kamu kok gitu sih tentang ada istri kamu? Iya. Enggak, Kak, ini ceritanya sinetron. Ini FTV gitu. Oke. Oke, untuk Kak Fairuz dan Kak Sony lagi ini terakhir. Jika aku bisa berterima kasih kepada pasanganku, apa yang paling ingin aku ucapkan pada pasanganku? Kak Sony dulu. Iya, emang. Ini yang paling pengen aku bilang sama dia, terima kasih sudah ngertiin aku dalam segala hal, itu aja. Dari ngertiin aku sakit, ngertiin aku ketika aku berjuang, ngertiin aku ketika aku suka ngeluh sama kamu, ngertiin semuanya gitu. Dan dia berarti pengertian dan dia nerima gitu aja. Dia nggak ngerasa pasti kamu ini terus, enggak gitu. Dan ketika aku curhat mengeluh, justru dia kayak ngasih semangat gitu. Jadi terima kasih udah ngertiin aku. Kalau aku terima kasih udah ada di hidup aku, sudah memberikan banyak kesempurnaan. Kamu sudah melengkapi yang ada di dalam hidup aku gitu. Dan yang paling terpenting buat aku adalah terima kasih kamu sudah menjadi ayah yang baik buat Fas. Karena sejujurnya di dalam hidup aku hal yang begitu membuat aku kagum adalah di mana aku melihat
bahwa cinta itu tidak lahir harus dari sedarah gitu. Tapi kamu itu membuktikan bahwa cinta itu ada di mana aja gitu. Dan kamu kasih itu ke Faz gitu. Dan dia tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Kamu melengkapi kekurangan yang saatnya tadinya aku pincang, hanya ada aku dan Faz. Kamu ada, dan sekarang kita jadi sempurna. So sweet. Masya Allah. Nggak nyangka sih Kakak bakal ngomong kayak gitu. Dia nggak pernah ya, soalnya ya. Tapi memang kalau ngelihat Kak Sony sama Bang Faz tuh so sweet banget mereka berdua ya. Apa yang maksudnya Kak Sony lihat dari Bang Faz, maksudnya koneksi kalian tuh kok bisa sekuat itu tuh, apa yang Kakak tanamkan ke Bang Faz? Ya Kak, aku selalu bilang dia anak aku. Ya, itu dia aja, itu paling penting. Ada yang bilang kalau itu anak sambung tuh dia marah gitu. Bukan anak sambung, katanya dia anak walaupun aku. suka nggak tahu ya itu pujian apa enggak. Ayah sambung terbaik lah apa segala macam. Enggak, dia anak aku gitu. Faz, Eja, Zafi anak aku, bahkan nggak pernah terbesit di pikiran aku kalau dia anak sambung, ini anak ini, nggak, sama sekali nggak pernah, sama aja gitu, nggak beda-bedain gitu. Marahnya aku ke Faz ya marahnya aku ke Ejas, ke Zafi, sayangnya aku ke Ejas, ke Zafi ya sayangnya aku ke Abang Faz gitu. Bahkan suka ada yang bilang gimana ngebagi porsi buat anak-anak gitu, kasih sayang dan yang lain-lainnya gitu. Justru Faz harus lebih, karena dia kan udah usianya juga lebih dewasa dibanding yang lain gitu. Jadi memang nggak ada yang dibeda-bedain. Masya Allah. So sweet banget. Tapi kalau Bang Faz sama adik-adiknya gimana? Abang ya selayaknya kakak ke adik, adik ke kakak ya saling ngasih pengertian. Berantem juga iya. Tapi dia tuh kayak ngomong banget, seperti yang tadi Faris bilang, ngomong banget. Pernah ya si Ejas tuh kena DBD ya. Terus sampai tiba-tiba mimisan hidungnya. Bisa dia nangis gitu. Oh, dia ngobrol, panik. Historis apa segala macam. Oh, ya nangis. Terus adiknya tuh juga dengan dewasa bilang gini, udah bang, tenang, kakak nggak apa-apa. Gitu kayak, belum paham dengarnya sweet banget. Kayak ayah ibunya ya. Iya. Yang satu maksudnya menenangkan ya kan, yang satu panik. Kamu disudutin terus ya sayang? Iya, biarin aja kalau mau saya sama. Sweet banget ya bang. Tapi ada kesulitan nggak jaga Bang Faz? Udah ya Masya Allah, anaknya ganteng, baik, Masya Allah, ini penghafal Quran lagi gitu. Gimana cara ngejagainnya? Aku lebih protektif ya sebenarnya ya. Kalau Sony lebih posesif dibanding aku kalau masalah sama anak-anak. Kalau aku tuh sama anak-anak lebih biarin aja, dia mau apa, dia bisa ngomong sama aku. Kalau memang itu baik dibolehin, kalau enggak jangan gitu. Jadi tapi aku tuh lebih kayak suka ngajarin ke dia kalau dia ngelakuin sebuah kesalahan biar dia belajar dari kesalahan itu gitu. Tapi kalau Sony enggak, dia anaknya belum gede aja. Nanti kalau Ejas nonton aku harus ikut terus sampai dia gede. Pikirannya udah jauh banget gitu. Jauh banget. Aku bilang, hah? Kamu mau ngikutin dia? Ya pokoknya aku ikutin, nggak ada ya. Aku ini udah dulu aku pernah bandel kata dia gitu. Aku pernah bandel, jadi aku tahu trik laki-laki, Ci. Mau belajar kelompok, nggak ada belajar kelompok. Apa itu belajar kelompok? Lu pernah alasan. Iya, belajar kelompok. Nggak taunya? Iya. Katanya belajar yang lain sama kelompoknya itu. Kalau dia tuh emang posesif banget tuh lihat kakak. Misalkan kayak di sekolah ada perempuan yang bajunya agak ngetat gitu ya. Laporin gurunya. Berhijab terus ngetat, terus dia langsung dia langsung ngomong ke aku, hah, hanya pakai getok ini ntar Faz ngeliat. Ya ampun sayang, aku tuh kayak udah stres duluan dia, jadi dia jadi udah panik gitu. Terus kayak kemarin abang tuh kan seharusnya nginep sama teman-temannya tuh sih kayak pramuka gitu. Oh iya, nginep. Nggak dibolehin. Nggak usah nginep-nginep. Kamu nggak mau jadi pramuka kan nanti? Kata gurunya gini, Pak, ini mau melatih kemandirian. Saya dulu nggak pernah pramuka, saya mandiri. Enggak, walaupun bukan berarti menyalahkan pramukanya ya. Iya, maksudnya karena si bapaknya ini posesif. Karena dia posesif. Kalau Bang Faz itu boleh pacaran nggak, Kak Sony?
Enggak deh kayaknya. Jangan curang Anda. Oh, kalau masalah itu Sony sepaham sama aku sih sebenarnya. Jadi aku pengennya, aku sampai detik ini tuh selalu ngajarin dia bahwa menghargai perempuan. Terus juga gimana caranya kalau seandainya suatu saat nanti, kalau seandainya ada yang disuka pun, aku pengennya di saat dia besar nanti, udah cukup umurnya, ya dia ta'aruf aja. Jadi nggak usah pacar-pacaran gitu, karena aku selalu bilang gitu kayak merugikan juga buat perempuannya gitu. Kok senyum-senyum Kak Sony? Emang nih bandel banget nih Kak. Emang apa Kak Sony? Jadi pengen tahu ya dulu bandelnya kayak apa ya? Ceritain nanti kita dulu gimana. Itu ini mantannya ya. Tidak mungkin. Tapi lah pas sekarang umur segini aja tuh kayak udah mulai agak panik, deg-degan juga. Karena secara fisik dia udah kayak dewasa. Itu dia kayaknya udah gitu, kayaknya aku nih sebagai bapaknya kayaknya dia bentar lagi balik nih gitu kan. Tuh gue belum siap lagi kayak gitu. Belum siap gitu, tapi ya kan memang harus melewati fase itu gitu kan. Dia cerita gini, tiba-tiba Dad sini Dad ke kamar. Apa abang mau ngomong penting? Ini belum tahu nih. Ini aku baru cerita sekarang nih. Nah, seru nih. Terus apa? Langsung mau ngomong penting, ngomong aja. Tapi abang malu. Udah nggak usah malu. Terus ada bola basket di kamarnya, aku ambil. Cerita apa? Aku sambil kayak dribble. Terus aku passing ke dia. Akhirnya dia mau terbuka tuh. Dia bilang, Dad, masa lihat deh, abang udah mulai nunggu jakun. Wah, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Oh iya. Terus kenapa gitu? Itu bukan tanda-tanda udah mau dewasa, Dad. Dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, lihat deh, kaki abang udah mulai ada bulu-bulunya gitu. Saya bilang, itu berarti abang udah balik ya katanya. Belum, kayak aku masih denial. Aku masih denial. Terus aku sambil dribble lagi biar kayak santai gitu. Tapi bukannya katanya kalau ada jakun, terus bulu kaki tumbuh, terus ini mulai tumbuh itu abang udah balik. Aku masih belum siap kan untuk dia balik. Kamu masih anak-anak. Aku bilang gitu, masih belum. Nanti dia akan cerita lagi gitu. Dan semakin terbuka. Dan aku nungguin banget. Tiba-tiba selang dari seminggu, aku mulai ngerasa sendiri. Kok suaranya mulai berubah ya? Gitu. Deg-degan ya kan? Iya, deg-degan. Berarti abis ini dia akan menceritakan hal lain untuk menunjukkan kalau dirinya udah balik. Dan aku kayaknya belum siap untuk terima itu gitu. Pasti akan ada obrolan antar laki-laki lagi nanti nih yang menunjukkan kalau dia udah balik gitu. Cuma kalau aku sendiri masih kayak denial, aduh kayak belum siap. Gimana gitu. caranya? Aduh, lucunya. Misalnya Bang Fas gini, Dad, aku ketemu cewek namanya Mimin. Ya kan baru ketemu ya kan. Terus dia bilang kayaknya dia ngeliatin aku terus deh, Dad. Kakak jawabnya apa? Oh, dia mau ngerampok kali. Dia nggak mau ya kayak tertuju ke situ dia nggak mau. Kita harus ngajarin hal positif. Iya, benar Kamu sih. jaga dompet kamu. Baru mulai sekarang jaga jarak gitu. Iya, karena yang ditemuin gua. Ya gitu alasan dia. Ya Allah. Tapi katanya lagi ada mau project bareng sama anak-anak ya? Iya, ini tayangnya kapan? Ini tayangnya Oh iya, aman berarti dibahas di sini. Iya. Dari obrolan aku tadi apa segala macam, kegelisahan aku sebagai orang tua, kegelisahan dia juga sebagai orang tua, kayak yang tadi aku bilang kayaknya dia udah mau balik tapi kayak aku belum siap. Terus kayak setiap anak-anak mau masuk sekolah, anak-anak besar. dia naik kelas kok cepet banget, nanti kehilangan waktu momen sama dia. Ya akhirnya tercetuslah. Kayak uka-uka ya. Ada yang kedap-kedip gitu. Belum pakai insta itu kan. Tapi kan ada Saru Wijayanto disuruh didoain gitu pakai. Ya Bu, jangan dibahas. Tapi token listrik aman ya? Aman. Cuma lagi banyak gosokan, Mas. Itu dari kegelisahan kita sebagai orang tua tercetuslah karya ini gitu. Apalagi maminya nih, coba kamu bisa ceritain sayang. Oh, kalau aku memang kenapa ya? Minum dulu boleh ya? Boleh. Kok ada bulu-bulunya sih? Ini tuh kumis aku tadi jatuh di situ. Tadi kumis aku di sini. Jangan udah mau balik lagi ada bulu-bulunya. Iya ya.
Manusia banyak banget ya. Jadi kalau sebenarnya karya ini tuh lebih ke, aku kan udah lama vakum nyanyi ya, terakhir nyanyi itu sebelum berhijab. Terus akhirnya tiba-tiba kayaknya pengen berkarya lagi nih gitu. Terus memang punya impian juga. Waktu itu juga Abang Fas sempat ngomong, dia itu kan sebenarnya udah sering ditawar-tawarin syuting gitu, tapi kita memang nggak kasih gitu. Bahkan ada salah satu film yang filmnya itu terkenal banget lah, pengen yang main tuh Fas sampai 2 tahun dia nggak syuting, dia maunya Fas yang main gitu. Dan itu salah satu PH besar juga gitu, sampai kita dipanggil sutradaranya. Nah tapi kita tuh kayak kembali lagi ke dedinya. Iya. Nggak usah. Kamu tahu kan hidup di lokasi syuting gimana sih? Emang kayak gimana sih? Nggak tahu. Iya ya, Baik-baik aja. Ya, agak aneh ya dedinya ya. Kayaknya pengalaman kamu apa emang gue terlalu liar dulu ya? Parah nanya gitu nah. Iya, jadi kayak takut kebalik ke anak gitu ya? Iya bener, karena makanya sadar aja. Iya, kalau dia nggak boleh. Jadi sampai aku tuh Bel udah dipaksa sampai dipanggil sutradaranya. Terus sampai aku tuh udah disamperin sama salah satu orangnya dia, karena dulu aku pernah di label gitu, pernah salah satu artisnya nyanyi di sana gitu. Terus aku ajak dia kan, pas diajak ngobrol, dia langsung aku baru nanya gini, enggak. Katanya dia udah diiming-imingin pokoknya syutingnya nanti nunggu dia libur sekolah, nungguin hari libur panjang. Begini gini pokoknya. Jadi kita langsung kontrak brand iklan ini, brandnya kita berapa tahun kita langsung kontrak sampai dia besar untuk sini nih. Aku enggak, ya udah saya ikut suami bapaknya saya masih aja. Bisa nyari duit bilangnya Dia bilang gitu. Bapaknya masih bisa nyari duit, bahkan dia pernah loh. Aku kaget, jadi aku nggak ada Bel saat itu di mall. Yang itu loh, yang kamu ada salah satu PH nyamperin kamu, ngomong gimana sayang? Syuting dong, ini sama Fasnya sekalian gitu kan. Abang Fas mau syuting nggak? Enggak gitu. Terus orangnya bilang, syuting aja nanti bisa jajan. Terus aku langsung refleks gini, bapaknya bisa jajanin dia kok. Iya maksudnya suka kesel, anak-anak diiming-imingin uang gitu, biar bisa punya sesuatu kesel gitu kan. Benar. Siapa sayang orangnya lo? Tek aja langsung. Iya, makanya udahlah akhirnya karena kita pengennya biar dia tuh kayak nggak banyak waktu di oh dia ngomong tiba-tiba Fas itu kemudian kalau Aegis itu suka syuting, Zafi juga masih belum kelihatan kali ya. Nah tiba-tiba dia ngomong ke aku, ini jarang banget sih kejadian karena dia tuh kalau syuting yang lama seharian tuh dia kayak kurang suka gitu. Mam, aku pengen nyanyi, kata dia gitu. Hah? Aku gitu kan. Si tiba-tiba nih. Terus aku bilang, serius gitu? Iya, beneran, benar ya udah. Ya, karena aku punya mimpi sih. Mimpi aku tuh memang Fas pengennya tuh nanti dia nyanyi lagunya ngebeat, modern, dan gaya casual, modern, keren gitu. Tapi lagu-lagunya kayak Maher Zain gitu. Jadi tujuannya adalah itu bisa jadi syiarnya dia, biar anak-anak ABG kan yang kalau mau teriak-teriak ya sambil syiar di situ sambil. Jadi syiarnya gini, Masya Allah, Masya Allah. Kan nggak harus jadi, nggak harus jadi ustadz kan. Gitu. Untuk menyampaikan kebaikan kan nggak harus jadi ustadz kan. Gitu. Jadi bikin lagu lah. Aku terus tiba-tiba harus bikin lagu. Tadi mau sendiri nih, gitu kan ada beberapa project yang memang ini. Terus tiba-tiba kayaknya aku kali ini yang pertama muncul lagi mau sama anak-anak. Tujuannya tuh pengennya tuh kalau aku kan orang udah tahu ya gitu, maksudnya ya udah ya ibunya udah nyanyi gitu. Tapi kalau Fas sama Aegis ini yang bakatnya murni tuh Aegis, suaranya bagus banget. Jadi nanti mereka akan aku pecah. Jadi ini perkenalan pertama di dunia entertainment, musik. Abang dengan karyanya dia nanti, Aegis dengan karyanya dia nanti gitu. Karena memang ini bakatnya ternyata bagus banget. Nah, kemarin kebetulan yang bikin aransemen lagu kita itu cukup
bukan cukup sih, terkenal banget ya orangnya. Terus pas tau aja kan ini udah tayang, lagunya udah muncul. oh udah boleh, ceritanya Iya, udah muncul. Udah boleh ya gitu. Siapa sih? Manajer udah muncul kan? Udah. Iya, ada namanya Opung. Jadi Opung ini pokoknya lagu-lagunya bagus-bagus lah, udah artis-artis yang kelasnya ini sama dia. Nah, pas waktu lagi nyanyi itu si Opung tiba-tiba ngomong, Virus ini anak-anak kamu, ini gift banget loh bakatnya, katanya gitu kan. Si Fas ini kalau seandainya dia nyanyi nanti dia tuh bisa jadi kayak the next-nya Kobo Junior, katanya gitu. Dari suara yang dia dengar gitu kan. Sempet gitu gue ya. Bentar, kok kamu yang excited ya? Kan dia istrinya nih. Dia istrinya. Agak posesif ya, posesif. Istrinya aja kan cuma gini. Mulai kelihatan. Iya, terus udah akhirnya aku lihat jadilah video klipnya udah bisa dilihat di YouTube. Judulnya dong, Judulnya Mama Galau. Judulnya Mama Galau. Judulnya Mama Jadi Galau. Mama Galau Papa posesif. Ini masih Mama Galau doang. Enggak ya. Boleh juga buat ide berikutnya ya. MGPP ya Iya, kan? Mama Galau. Mama posesif. Nonton ya di YouTube di Mama mana? Galau itu aku nyanyiin Papa dikit Galau. ya. Mama Galau. Mama Galau. Coba nyanyiin Kak sedikit. Sedikit ya. Maaf serak ya, Ci. Mau minum lagi Kak? Sedikit aja tapi Iya, ya. sedikit aja. Sejujurnya. Nah, bagus dah. Itu Ada. sebenarnya. Jangan dong, jangan dia aman. Apa sih? Gimana sih? Sejujurnya ada dilema di dalam hati. Ku tak mau kau cepat besar. Ku bahagia saat ini. Bercanda, bermain bermanja, dipeluk cium sepuasnya. Oh rasanya tak ingin kau cepat besar. Itu kegalauan papanya ya? Mamanya itu. Kalau bapaknya lagunya nggak gitu deh. Iya, gimana? Agak serem ya. Kalau itu agak lembut kan. Sejujurnya di dalam hatiku tak ingin kau cepat besar. Awas lo ya. Gitu. Habis macam-macam awal habis itu. Ada ininya ya. Ancamannya. Ancamannya agak serem Tapi ya. keren ya Bu, liriknya nyata di setiap orang tua pasti punya perasaan Harus kayak dengerin gitu. karena Iya. ini lagu ada lirik di bagian fastnya catchy juga, di bagian edgesnya catchy, dan ini bisa di ya Kok tujuan- bapaknya nggak diajak sih Kak? takut merusak lagunya soalnya. Kasihan banget bapaknya kayak nggak dilibatin gitu. Dia tahu suaranya jelek ya diajak Pak. Ya gitu-gitu dulu aku boy band loh. Kamu bagian apa ya? Coba lip sync mulu kalau bisa lagu ini. Tapi lagunya bagus loh, harus didengerin karena sekarang tuh udah nggak bisa dibilang nggak ada ya lagu anak Iya. ke orang tua ke anak terus yang kayak pesan-pesan positif gitu. Iya, Karena kita ngingetin untuk ya waktu kita bersama anak itu nggak akan lama ya, anak akan tumbuh, dia akan punya dunianya sendiri. Kalau kita ngabisin waktu kita dengan bermain gadget atau anak ngabisin waktu bermain gadget nggak sama orang tua, kita akan kehilangan momen kita bersama anak-anak. Nantinya kita akan menyesal gitu ketika si anak itu lebih nyaman dengan orang lain dibanding sama orang tuanya. Ini jadi isi hati setiap orang tua sih sebenarnya lagunya. Betul. Kan pastinya ini jejak digital. Ada yang mau disampaikan nggak untuk anak-anak nanti kelak mereka Coba sayang bisa Terus duluan ya pokoknya. Biar gak nyepot. biar nggak jiplak ya. Situ Apa saya. ya, kalau untuk anak-anak pokoknya semua anak-anak Dedi, Fas, Ejaz, Zafi harus bisa jadi anak yang kuat, anak yang bisa membahagiakan bukan cuma dirinya, tapi nanti buat anak-anak juga kalian gitu. Jangan pernah nyerah ngadepin dunia karena kita sama-sama tahu ke depannya kalian belum tentu akan lama bersama Mami dan Dedi gitu. Begitu Mami dan Dedi mungkin tidak bisa menemani kalian, kalian harus bisa fight buat diri kalian, buat keluarga kalian. Mami sama Dedi nganterin kalian untuk bisa mewujudin mimpi-mimpi kalian. Kalian harus semangat. Dan juga kalau mau bahagia, jangan bahagia nanti cuma buat kalian, tapi kalian harus pikirin kebahagiaan anak kalian juga, cucu-cucu kalian juga. Karena kita jangan egois ya, anak-anakku semua kayak Mami Dedi. Kita nggak mau egois, kita punya barang bagus tapi nanti kalian nggak punya barang bagus, kita punya rumah nanti kalian nggak punya rumah, kita punya mobil kalian nggak punya mobil. Tapi kalian harus bisa bahagiain diri kalian
juga pikirin buat anak-anak kalian nanti, saudara kalian, orang banyak, bermanfaat buat orang banyak. Amin ya Allah. Masya Allah. Sangat menyentuh sekali. Kak Fairuz ada yang mau ditambah? Kalau aku buat anak-anak, Bang Fas, Ejas dan Zafi, anak-anak mami yang Masya Allah luar biasa. Kalau nonton video ini, ingat ya bahwa hidup itu gimana caranya semakin ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita harus menjadi orang yang tangguh, abang, kakak, adik harus jadi anak-anak yang tangguh. Karena mami yakin afirmasi positif yang mami berikan ke abang, kakak, dan adik, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Tapi tetap ingat sama pesan mami bahwa abang, kakak, sama adik harus menjadi anak-anak yang rendah hati, menghargai semua orang, jangan melihat statusnya apa, karena di mata Allah kita semua itu sama. Dan paling ingat adalah dijaga sholatnya ya nak. Kakak, Ejas, sama Zafi, bahwa sholat itu adalah sebuah landasan di mana abang, kakak, dan adik tahu kita mempunyai sebuah kewajiban terhadap Allah. Kalau kita mau dikasih hak sama Allah, jaga kewajiban kita. Dan insya Allah kalau landasan agama anak-anak mami baik, maka adab akhlaknya juga akan baik. Nggak bisa ngomongin anak nih, jangan ngomongin. Kayak kemarin pas Ejas mau field trip aja, nggak dibolehin orang tua nemenin dia, terus kayak ngelihat dia pergi bareng temen-temennya, ngeliat dia happy. Ini pertama kalinya si Ejas pergi tanpa orang tua ya gitu, kayak ada rasa gimana gitu sih ya Allah. Padahal cuma field tripnya cuma ke puncak, 3 jam pulang lagi. Sampai pulang lagi. Saya lagi mau keluar negeri. Kira itu nginep ya Allah Sony. Iya, jadi sama tim aku dikasih tahu kan, Kak, Dedi nangis. Hah? Cuma 3 jam field trip. Balik lagi dia nangis, aku bilang. Masya Allah, tapi emang sensitif ya. Iya, kalau Sony tuh dia Masya Allah banget. Sama anaknya posesif banget, karena kalau aku tuh lebih ke nggak rela aja gitu. Tapi kalau bininya juga kayaknya ya. kelihatan ya. Thank you so much Kak Sony, Kak Fairuz, Masya Allah kalian tuh adalah panutan kita semua. Masya Allah. Pasangan romantis, Masya Allah. ayah, ibu yang Masya sangat Allah. panutan banget. Kita belajar banyak dari kalian berdua. Semoga kalian sehat, Allah Amin. jaga rumah tangganya, Amin. keluarganya, Amin, semuanya. amin, Amin. Dan terima kasih banyak sudah datang di The Aries Show. Terima kasih ya. Sama-sama. Ibu. Sukses ya lagunya ya. Sukses lagunya. Yang penting Mama Galau. Mama Galau ya. Mama Galau. Ada di YouTube siapa Kak? Di YouTube Sound Five Family. Sound Sunfly Family. Sukses untuk Mama Galau dan kalian berdua, dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Bye.